Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana membuat uh, instance baru ya, objek baru dari queue ya. Sekaligus juga kita sudah bisa menampilkan queues yang sudah kita buat itu ke dalam suatu page yang melist semua queues-nya itu ya, seperti yang ada di sebelah kanan ini. Nah, selanjutnya di pertemuan kali ini kita akan menambahkan beberapa fungsionalitas ya, khususnya mendapatkan record ya untuk setiap queue, jadi satu-satu ya, bukan list lagi. Uh, Kemudian kita akan mencoba mengedit queue tersebut ya, sekaligus juga menambahkan fungsionalitas menghapus queue ya, berdasarkan ID-nya. Oke, nah ini saya copy aja di routernya, saya update ya. Saya tambahkan beberapa pilihan berikut. Nah, di sini untuk edit, actionnya seperti ini ya. Jadi queue/edit, terus ini adalah ID dari queue tersebut. Kemudian ini untuk menambahkan queue baru ya. Mengupdate queue baru. Nah, itu cukup dengan queues, kemudian /ID dari queue tersebut ya. Tentunya kita submit juga informasi-informasi field yang telah terupdate ya, supaya data di dalam database itu diperbaharui. Kemudian yang lain adalah delete ya. Delete di sini ya polanya seperti ini ya. Queues/delete terus nama ID dari queue yang akan kita hapus. Semuanya akan dilakukan oleh queue controller ya. Hanya satu controller aja. Dan ini adalah fungsi-fungsi yang perlu kita definisikan di dalam controller queue ya, supaya bisa dioperasikan ya, bisa menjalankan tanggung jawabnya. Edit, update, dan delete. Kita mulai dengan edit ya. Kita mulai dengan edit. Nah, edit di sini pada saat dieksekusi ya, dia akan menarik data ya, berdasarkan ID-nya. Jadi yang kita ambil hanya satu queue aja, kemudian kita kembalikan dalam bentuk HTML ya, view. Nah, ini kita edit, kita masuk ke dalam controller. Jadi saya copy aja yang sudah ada. Ya, jadi biar lebih cepat. Di sini saya copy aja. Oke. Ini harusnya tidak ada mas. Oke, nanti saya akan coba. Oh, hello web router do. Ini hello web. Oh, oke. Scope-nya di sini ada, perlu di-end kan. Jadi ada error di sini ya. Nah, errornya udah hilang. Terus kita masuk kembali ke controller. Nah, ini adalah fungsi edit ya. Nah, di sini ada pattern matching. Nah, otomatis nanti kalau misalnya di params ini ada ID, nanti ID-nya akan masuk ke, diikat oleh QID. Terus kita menggunakan modul repo untuk mendapatkan
queue ya dengan ID yang sudah kita dapatkan ya. Nanti kita dapatkan queue-nya. Nah, ini untuk debugging aja. Jadi saya akan tampilkan outputnya dalam bentuk string di konsol ya. Nah, kernel inspect ini ya dia akan menginspect kira-kira ID-nya apa ya. Ditampilkan ya. Nah, ini untuk memudahkan lokasi aja ya, pencarian. Jadi dengan ini kalau misalnya saya Ctrl F, nah itu bisa langsung ditemukan di konsolnya. Nah, baru kemudian di sini kita dapatkan queue yang sudah ada ya. Nah, di sini pada intinya dia akan mengkalkulasi ya perbedaannya ya. Nah, ini kita buat kosong aja ya. Artinya tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan ya, tidak ada perubahan. Nah, ini hanya untuk menampilkan aja ya. Jadi otomatis karena tidak ada perubahan, berarti nanti yang akan ditampilkan di HTML itu adalah yang apa adanya ya, yang ada di dalam database ya. Baru kemudian di sini kita render ya, render ini menerima parameter connection. Terus di sini adalah view edit-nya ya. Terus ini adalah perubahannya dan ini adalah variable q yang kita dapatkan ya di sini. Oke, ya selanjutnya kita perlu buat view untuk edit. View untuk edit. Nah, ini saya copy aja. Jadi kita ke sini ke view-nya, view HTML. Ini kita buat new file edit HTML elixir ya. Nah, ini dari yang sudah ada seperti ini. Jadi mirip-mirip dengan form yang waktu kita input buat new ya. Tapi ini kita ubah untuk edit. Nah, yang membedakan mungkin di sini adalah genset-nya ya. Oh, sorry. Yang membedakan dengan new itu adalah yang di sini. Action post ya. Actionnya pada saat kita submit. Jadi router, oh metodenya put ya. Nah, pada saat kita put, kita update. Nah, di sininya itu adalah QID ya. QID. Nah, QID-nya ini dari mana? Ya, dari Q yang kita dapatkan tadi. Ya. Nanti ya, genset-nya ini kan dia kosong ya. Kosong, nanti kita isi dengan komponen input controller ya. Ada input di sini. Options. Oke. Nah, bagaimana cara supaya kita bisa masuk ke QID ya? Maksudnya untuk edit, update ya. Itu sudah kita lakukan sebelumnya. Jadi itu ada di dalam index HTML ya. Nah, di sini kita punya link yang menuju kepada QEdit ya. QEdit. Kalau kalian perhatikan ini akan mengarah ke kita buka routernya QEdit ya ke edit. Jadi pada saat ini nanti diklik ya, dia akan diarahkan ke controller dengan QController dengan fungsi edit dengan parameter ID ada di sini ya. Nah, masuk ke QController di sini ya, edit ya, kita mesti ambil ID-nya ya. Parameternya ini kan pasti ada ID-nya ya. Jadi ID-nya itu masuk diikat oleh QID. Nah, di sini di repo kita tarik ya, tarik Q yang bersesuaian dengan ID.
Ini saya coba debug aja ya. Kemudian di sini saya kalkulasi gensetnya ya, karena 0 ya, berarti tidak ada yang perbedaan, berarti gensetnya adalah kosong ya. Tidak ada perubahan ya, gensetnya kosong. Nanti di editnya juga nanti kita gensetnya kosong ya, artinya masih tetap seperti semula ya. Tetap seperti semula, deltanya tidak ada. Di sini kita tampilkan isinya ya. Di sini. Oke. Nah, ini kita coba jalankan aja. Nah, ini saya refresh dulu. Saya coba klik edit. Nah, ini sudah langsung diambil sama dia. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, ya di instance Phoenix servernya yang sedang berjalan. Nah, di sini kan ada, kita bisa debugging juga nih, ada parametersnya, ID-nya adalah 1 ya. Terus ini query yang dijalankan. Query yang dijalankan. Dan ini debugging yang kita buat di sini ya, IO puts. Nah, itu yang ini. Oke. Nah, karena gensetnya ini ya mungkin untuk lebih jelasnya mungkin kita debug aja ya. Di sini apa ya, genset. Ini kita ganti ya. Nah, enaknya Elixir. Nah, biasanya dia langsung ini ya. Misalnya langsung ditampilkan di sini. Misalnya gensetnya ecto genset, actionnya 0, 0. Ya, datanya hello Q, valid. Oke. Jadi untuk debugging ya bisa dengan cara ini ya. IO puts, terus kita concatenate genset ya. Di sini sama dengan ini proses concatenation. Kalau di bahasa pemrograman lain biasanya kita pakai plus, tapi di sini kita pakai kurang dari, besar dari ya. Nah, kernel inspect dia akan menformat objek yang ada di sini ya, value-nya itu supaya ramah terhadap string. Jadi kita bisa concatenate dengan genset. Jadi cukup berbeda dengan inspect ya. Inspect kadang dia tidak ramah lingkungan dengan string. Jadi kalau misalnya kita mau output, nah itu kita mesti konversi dulu ke dalam bentuk string. Oke, genset ya, changes-nya kosong ya di sini. Jadi masih tetap sama datanya ya. Oke, ini Alice. Terus yang membedakan ya itu form submit-nya ya. Ini edit queue. Oke. Nah, kita juga bisa inspect isi dari ini ya. Jadi klik kanan, biasanya kita inspect di sini ya, menu inspect. Nah, di sini kita bisa lihat kira-kira atau misalnya ketik ini ya, view page source. Nah, view page source-nya ya seperti ini yang bisa dihasilkan. Nah, kalau kalian perhatikan misalnya stay status ya, saya coba find status. Ini label status ya, berarti itu yang ini. Ya. Nah, di sini kan select ya. Oke. Saya coba di sini. Kalau kalian perhatikan misalnya di sini edit ya, di sini status. Ini kan input type select. Nah, ini nanti akan dikonversi oleh Phoenix-nya pada saat di render. Nah, itu bentuknya itu nanti akan jadi seperti ini.
Sudah jadi kayak select ID, queue status ya. Name queue status. Terus untuk optionnya saya juga akan, ya ini kan optionnya seperti ini. Formatnya ya dalam bentuk tuple. Ya, dalam bentuk tuple. Tuple yang di dalamnya ada keyword ya, keyword list map. Nah, itu dikonversi jadi options. Di rendernya itu seperti ini. Nah, hal yang sama juga berlaku untuk tag-tag yang lain yang disediakan oleh Phoenix ya. Jadi misalnya button di sini. Button itu nanti dia akan dikonversi menjadi, atau misalnya inilah. Button, kelas button ya. Oh, ini button. Oke, ini buttonnya. Jadi seperti itu. Oke, ini type number ya, name queue, number, max. Oke, jadi seperti itu hasil rendernya. Nah, sekarang kita mau coba update. Mungkin kita perlu cek ya. Formnya di mana ya? Form. Nah, ini kita coba find di sini. Nah, ini form action. Metodenya post. Actionnya queues. Ya, oke. Queues 2. Nah, untuk queues yang ini ya, putnya ini, metode fungsi update-nya ini belum kita buat. Nah, sekarang kita mau buat ya. Nah, ya saya copy aja dari yang sudah ada update ya. Nah, ini adalah update-nya. Ya ini saya komen aja. Di sini ini fungsi update-nya. Nah, pada saat di post, nah yang datang itu kan bukan hanya ID aja, tapi ada juga queue-nya ya. Ada queue-nya juga. Tunggu, ini saya cek dulu nih. View page. Oke. Itu aja. Oke, jadi ada queue ya yang baru diposting, yang sudah berubah ya. Harapannya sih ada perubahannya. Terus kemudian di sini kita dapatkan ID-nya, ya kita tarik ya. Kita tarik yang lama ya. Yang record yang lama. Terus di sini kita kalkulasi record yang lama dengan yang queue yang baru diposting ya. Setelah kita tarik ya, ya ini kita bandingkan kayak misalnya perbedaannya apa saja perubahannya ya. Pakai queue change set ya. Kita dapat perubahannya, baru kemudian kita lakukan update ya, repo update berdasarkan perubahan yang ada. Kalau misalnya update-nya itu berhasil ke database ya,
Nanti outputnya adalah oke, Q ya. Nah, di sini kemudian kita lakukan operasi pipe di sini ya. Jadi di sini kita tampilkan Q updated successfully. Kita set flashnya ya, message yang akan kita tampilkan. Ya kita redirect kembali ke list. Ya seperti itu. Oke, kita redirect kembali ke list. Kalau misalnya update-nya itu gagal ya, nah di sini kita dapatkan chain set yang tadi ya. Kemudian kita render balik ke edit ya dengan chain set yang tadi dan juga Q yang tadi. Pada intinya ya balik lagi ke edit awal. Oke. Nah, ini sudah selesai. Saya coba exit ya. Nah, sekarang saya mau ubah namanya Alice in Wonderland. Saya coba submit. Nah, ini Alice-nya in Wonderland ya. Alice in Wonderland. Oke. Jadi udah bisa ya. Nah, kita mau lihat di PG adminnya, di Postgre-nya. Alice in Wonderland, Alice first queue ya. Jadi sudah terupdate. Oke, jadi update-nya ini sudah kita bisa eksekusi dengan baik ya. Oke, mungkin untuk lebih dalamnya mungkin kita coba debugging aja ya. Kira-kira output-nya seperti apa. Jadi dari params-nya misalnya ya. Di sini params. Terus di sini misalnya alt Q ya. Terus di sini gensetnya. Kita edit misalnya Charlie Chaplin. Kita submit. Oke, Charlie Chaplin berubah. Nah, ini kita coba cek. Jadi parameternya itu seperti ini ya. Jadi, yang diterima ada CSRF ya, jadi cross-site scripting ya, token untuk mencegah cross-site scripting. Oke, terus metode put ya, ID-nya 3, Q yang masuk itu seperti ini ya. Oke, masuk Q3 dengan update terbaru ya. Terus yang di sini adalah alt Q-nya. Di alt Q-nya itu namanya masih Charlie ya. Nah, setelah perhitungan chain set, yang berubah itu adalah namanya jadi Charlie Chaplin. Oke, jadi seperti itu. Nama barunya. Oke, jadi ini untuk editnya ya, editnya.
Nah, sekarang kita mau ke fungsi yang terakhir, yaitu hapus ya, hapus. Untuk menghapus, ya saya copy lagi dari yang kode yang sudah ada ya. Nah, itu masuk ke sini. Nah, ini fungsi delete-nya. Fungsi delete-nya, ya sebelum saya jelaskan mungkin ada yang perlu diupdate di bagian list ya. Nah, ini kan hanya untuk edit. Nah, untuk listnya sendiri ya, kodenya itu seperti ini. Ya, itu editnya langsung muncul. Delete, eh, link delete-nya. Jadi ini pada intinya adalah href ya, anchor href. Nah, actionnya itu seperti ini, queues delete queue id ya, di queue/delete.id. Nah, ini metodenya metode delete. Jadi nanti kalau misalnya kita pakai metode delete, nanti dia akan otomatis render sedemikian rupa, kayak ada semacam pos ya untuk mendelete. Oke, kita coba cek aja ya hasil renderannya seperti apa. View page source, kita coba find aja, find delete. Nah, ini dia langsung buat ya, color queues delete ya. Bedanya kalau dengan edit adalah di sini dia masukkan data metodenya adalah untuk delete. Terus juga ada kayak token di sini ya, supaya ya untuk mencegah supaya pada saat tidak di-delete oleh orang lain. Jadi ada kayak cross-site scriptingnya itu bisa dicegah ya. Nah, ini data to-nya ya. Oke. Jadi ini kayak dia melakukan posting gitu untuk diterima, dan dia akan mendelete sesuai dengan ID yang ada di sini. Oke, jadi seperti itu. Jadi otomatis di-render oleh Phoenix Framework-nya. Jadi kita tidak perlu membuat HTML-nya secara manual. Oke, ini untuk indeksnya, view indeksnya. Ya kalau kalian lihat ya di sini pasti akan masuk ke router ya. Pada saat kita klik nanti akan ditangkap oleh router, diarahkan ya. Jadi ada delete di sini, ada queues delete ID ya, sesuai dengan yang ada di tadi di source code-nya. Nanti dioper ke queue controller dan akan ditangani oleh delete, metode delete. Bukan metode, fungsi delete. Nah, fungsi delete-nya adalah seperti ini ya. Ya kembali lagi pattern matching ya. Di sini kita ambil queue yang sudah ada ya. Di sini kita get. Ya, setelah kita get, kita dapat queue-nya, baru kemudian kita hapus ya. Kita hapus. Nanti di sini ada result-nya. Nah, di sini setelah kita hapus, ya di sini ada perintah inspect ya. Di result delete-nya tuh seperti apa? Kita tampilkan. Nah, saya tambahkan di sini. Delete result. Oke, setelah delete result-nya berhasil, kita panggil metode berikut. Ya. Oke,
Kalau misalnya sudah berhasil ya kita kembali ke list yang index tadi ya, yang ini. Nah ini saya coba refresh aja, saya coba hapus band. Band saya coba hapus. Mungkin yang ini dulu. Saya coba debug 2 ya. Q di sini. Oke, saya coba delete band ya. Oke, sukses ya. Kita coba lihat hasil debugnya seperti apa. Deleted queue. Nah, di sini yang dikirim kan, yang dikirim oleh user, yang kita tarik lagi dari database tuh ID-nya 1, namanya band, terusnya ready. Terus di sini ya sama juga ya untuk change setnya, ya ID-nya band, status ready ya sama juga. Nah, ini yang sudah dihapus. Oke. Oh ya, di sini. Jadi ini result dan queue mirip-mirip ya. Yang membedakan di sini ya ini yang kita tarik dan ini adalah yang dihapus. Itu skema metadatanya yang berbeda. Oke. Jadi kita sudah bisa melakukan delete dengan baik ya. Ya, kalian mungkin bertanya-tanya ya, mungkin di sini kan kita punya metode get, ada tanda seru ya. Terus yang di sini ada get aja. Nah, fungsinya itu sebenarnya sama, cuma ada sedikit perbedaan berkaitan dengan cara mereka untuk uh, menangani uh, error atau misalnya ada data yang kosong ya, seperti itu. Jadi misalnya untuk get ya, kalau get yang ini nanti dia akan mengembalikan kayak semacam tuple ya, apakah oke ya, oke atau apakah rekornya ada ya, ataukah nil ya. Nah biasanya kita mesti buat penanganan tersendiri ya secara manual ya. Jadi misalnya pada saat di sini ya repo get ini sebenarnya idealnya adalah case ya, case and do ya. Terus misalnya kalau nil seperti apa, kemudian record, kalau misalnya ada recordnya seperti apa ya. Jadi seperti itu. Kita mesti melakukan penanganannya itu tersendiri ya. Nah, tapi kalau misalnya kita yakin ada recordnya, pasti ada recordnya ya. Atau misalnya kita yakin kalau maksudnya kalau kita ingin supaya penanganan nulnya itu dilakukan secara otomatis ya, jadi ada kayak semacam error handling exception ya, error exception handling ya. Nah, itu pakai tanda seru aja ya, tanda seru aja. Nah, hal yang sama juga berlaku untuk delete yang ada di sini ya. Jadi kalau yang sebelumnya ya mirip-mirip dengan yang ini. Ya, insert ya. Kalau misalnya delete-nya itu tidak pakai tanda seru, kita mesti melakukan penanganan secara manual seperti ini ya. Jadi kita yang atur penanganan errornya seperti apa. Ya, jadi misalnya kalau rekornya tidak ada, otomatis nanti delete-nya kan pasti akan gagal ya. Tidak oke ataupun error ya. Nah, itu kita mesti buat penanganannya secara manual. Tapi kalau misalnya pakai tanda seru ya, itu biasanya digunakan untuk
yang kita yakin rekornya itu ada ya, atau misalnya kita ingin ada penanganan secara otomatis terhadap error tersebut ya, dilakukan secara internal oleh Elixir atau Phoenix-nya ya. Dengan demikian kita tidak perlu lagi repot-repot untuk membuat penanganan errornya tersendiri ya. Jadi seperti itu bedanya. Ya, selanjutnya materinya sudah selesai. Saya akan demo aja keseluruhan dari awal. Jadi ini adalah listnya. Saya refresh, saya buat new lagi. Uh, uh, ya misalnya namanya Diana ya. Kita buat inactive, description-nya. Misalnya di toko abis A, B, X, Y, Z lah. Jadi lokasi dari queue-nya ini ada di toko ZZZ. Prefixnya D, maksimum number-nya misalnya 987 ya. Ini kita submit. Nah, Diana-nya sudah ada, ya kita edit. Namanya saya jadi Diana X ya. Tokonya misalnya di Bandung ya, kali orang. Prefixnya DA. Maksimum numbernya 10.000. Statusnya ready. Ya, saya update semuanya. Saya submit. Nah, ini Diana X-nya. Ya, sudah ada. Saya edit. Ya, rekamannya masih sama seperti yang tadi. Saya back. Nah, Alice in Wonderland-nya saya mau hapus. Ya, saya delete. Ya, Alice in Wonderland-nya terhapus. Kita cek lagi di PG admin ya. Saya run. Nanti ya hasilnya seperti ini. Ya. Sisa 2 record. Nah, kalau kalian perhatikan nanti di sini ya kalau yang sudah diupdate nanti update add-nya akan lebih baru dan berbeda dari inserted add ya. Oke. Seperti itu. Nah, secara keseluruhan sudah selesai. Jadi ini adalah demonstrasi bagaimana kita melakukan create, read, update, delete sampai dengan list ya dengan menggunakan Phoenix Framework, Elixir, dan juga PostgreSQL. Demikian, terima kasih.